Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Christina Surya Setusale, dengan NIM 2019-31130. Kali ini saya dari kelas Manajemen Teknik F. Pada pertemuan video kali ini, saya akan membahas tentang startup company dari usaha yang akan saya kembangkan, yakni usaha keripik ubi gurih Nuabosi. Video ini juga dibuat sebagai pemenuhan dari final exam atau UAS dari mata kuliah Manajemen Teknik. Oleh karena itu, tanpa membuang-buang waktu, langsung saja kita menuju ke pembahasan tentang deskripsi startup company dan juga profil usaha yang saya kembangkan ini, yaitu usaha keripik ubi gurih Nuabosi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai deskripsi startup company dan juga profil usaha keripik ubi gurih Nuabosi. Nah, di sini saya sudah melampirkan logo dari usaha keripik ubi gurih Nuabosi dengan cita rasa yang berbeda, the best tasting. Startup adalah perusahaan rintisan yang belum lama beroperasi. Dengan kata lain, startup artinya perusahaan yang baru masuk atau masih berada pada fase pengembangan atau penelitian untuk terus menemukan pasar maupun mengembangkan produknya. Saat ini, istilah perusahaan startup biasanya mengacu pada perusahaan-perusahaan yang layanan atau produknya berbasiskan teknologi. Nah, berikut adalah salah satu startup yang akan saya kembangkan, yakni usaha keripik ubi gurih Nuabosi. Di sini, saya sudah melampirkan profil usaha dari keripik ubi gurih Nuabosi. Deskripsi umum usaha yang akan dikembangkan. Nama usahanya adalah keripik ubi gurih Nuabosi. Jenis usahanya jajanan atau cemilan dan oleh-oleh atau buah tangan. Beralamatkan di Jalan Sultan Hasanuddin, RT 010, RW 004, Kilometer 5, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk pemiliknya sendiri, saya menggunakan nama saya, karena di sini saya sendiri yang akan kembangkan usaha keripik ubi gurih Nuabosi. Jadi saya menggunakan nama saya, yaitu Christina Surya Setusale. Dalam membangun sebuah usaha, kita harus memaparkan visi, misi, dan tujuan. Di sini, saya sudah menyiapkan dan melampirkan visi, misi, dan tujuan dari usaha yang saya kembangkan. Yang pertama, visi. Visi yang pertama di sini ada menciptakan sebuah merek dagang yang kompetitif dengan mutu kualitas yang terbaik bagi pembeli atau pelanggan. Kemudian, yang kedua, memperkenalkan dan mempertahankan kualitas produk makanan khas daerah Ende, yaitu dari daerah Nuabosi sendiri, yakni keripik ubi Nuabosi, dan mampu menjadi makanan yang berkualitas, menarik dan diterima oleh kalangan masyarakat sebagai makanan cepat saji atau cemilan, serta merambah pasar menengah ke atas dan juga pasar menengah ke bawah untuk memperluas pasar. Yang berikutnya, misi. Misi yang pertama yaitu memberikan hasil produksi dengan mutu yang terbaik kepada khalayak ramai. Yang kedua, memperkenalkan produk pada masyarakat luas. Yang ketiga, memberikan kepuasan pada pelanggan. Yang keempat, memanfaatkan bahan baku utama, ubi singkong, sehingga menjadi makanan yang berkualitas. Dan yang kelima, mencari keuntungan dari modal yang kecil. Kemudian yang terakhir adalah tujuan atau purpose. Tujuan pembukaan usaha, pengembangan usaha keripik ubi gurih Nuabosi yaitu memperoleh keuntungan yang besar dari usaha produksi ini, serta menambah pengalaman serta ilmu kewirausahaan yang mandiri, dan juga memperkenalkan ubi asli Nuabosi yang diambil langsung dari perkebunan sendiri dengan memiliki cita rasa yang berbeda untuk diperkenalkan pada khalayak ramai, baik secara langsung maupun melalui media sosial atau medsos. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai analisis startup usaha keripik ubi gurih Nuabosi. Poin-poin yang akan kita bahas yaitu yang pertama, kelebihan, yang kedua, peluang usaha, yang ketiga, progress time, dan yang keempat, peluang pengembangan. Langsung saja kita menuju ke poin pertama, yaitu tentang kelebihan.
Prospek bisnis keripik ubi Nuwabosi dengan berbagai varian rasa masih sangat terbuka lebar. Bahkan saat ini, banyak konsumen baik dari dalam kabupaten, luar kabupaten, dalam provinsi maupun luar provinsi yang menjadikan keripik tersebut sebagai buah tangan atau oleh-oleh yang cocok bagi sanak saudara di luar kota ataupun di luar provinsi. Sehingga tidak heran bila sekarang ini keripik ubi Nuwabosi menjadi pilihan alternatif bagi para wisatawan yang hendak berkunjung ke kota Ende atau para pendatang yang hendak berlibur ke kota Ende. Dan keripik ubi Nuwabosi sendiri diciptakan dengan varian cita rasa yang berbeda dan khas. Inilah yang menjadi pilihan oleh-oleh khas dari daerah Ende Flores ini. Di samping prospeknya yang masih sangat bagus, menjalankan bisnis keripik ubi Nuwabosi tidak membutuhkan modal yang terlalu besar. Mengapa? Karena Anda bisa memulainya dengan skala rumah tangga, melalui perkebunan dan hasil dari perkebunan sendiri, menggunakan perabot dapur di rumah Anda sebagai sarana dan prasarana dalam memproduksi keripik ubi Nuwabosi. Yang menjadi hal terpenting dalam proses produksi adalah menggunakan bahan baku yang berasal dari daerahnya sendiri, dari perkebunannya sendiri, berkualitas bagus dan mengasah keahlian Anda dalam mengolah ubi sehingga cita rasa yang dihasilkan juga benar-benar berkualitas dan disenangi, diminati oleh banyak khalayak. Kemudian poin yang kedua adalah peluang usaha. Keripik ubi Nuwabosi merupakan olahan makanan khas dari Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Ende, Desa Nuwabosi, di mana keripik ini dibuat dari ubi yang diiris tipis-tipis. Umumnya makanan ini dibuat sebagai cemilan untuk masyarakat zaman dahulu. Namun seiring berkembangnya zaman, usaha keripik ubi menjamur di mana-mana. Dikemas dengan lebih modern, membuat cemilan tersebut sangat populer di masa kini. Apalagi varian rasa yang ada juga semakin banyak dan memiliki cita rasa yang berbeda dengan keripik ubi biasa lainnya. Hal inilah yang membuat keripik ubi Nuwabosi sangat disukai oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa sekalipun. Maka dari itu, kami membangun usaha bisnis tersebut bukan hanya untuk mencari keuntungan saja, melainkan bagaimana caranya agar produk yang kami buat dapat diminati dan disukai oleh khalayak ramai, baik itu dari dalam kota, provinsi, maupun wisatawan dari luar. Selanjutnya kita akan membahas poin yang ketiga, yaitu progress time usaha keripik ubi gurih Nuwabosi. Pada tahun 2021, usaha atau bisnis keripik ubi Nuwabosi masih dalam tahap perencanaan dan pengembangan, sehingga untuk pembuatan dan pengembangan usaha tersebut masih dalam progres yang dapat dikatakan belum terlalu sempurna. Oleh karena itu, kami membuat progress time yang masih kami rencanakan untuk peluang usaha keripik ubi Nuwabosi ke depannya, yakni membangun dan menata dengan sebaik dan semenarik mungkin bisnis atau usaha keripik ubi, mulai dari bangunan untuk tempat penjualan, mendesain dengan sekreatif mungkin untuk media sosial, di mana media ini digunakan sebagai media promosi, penjualan produk, dan sekaligus memperkenalkan produk keripik ubi Nuwabosi kepada khalayak ramai. Kemudian, di masa pandemi saat ini, banyak masyarakat yang jarang keluar rumah dan hanya memesan makanan menggunakan situs online. Oleh karena itu, usaha yang sedang kami kembangkan atau yang akan kami kembangkan ini juga akan kami pajangkan dan kami perjualbelikan secara online lewat situs web yang akan kami buat, sehingga para pencinta ubi, khususnya ubi Nuwabosi, akan sangat mudah memesan cemilan tersebut tanpa harus keluar rumah. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk kemajuan suatu usaha harus ditunjang dengan produktivitas tenaga kerja dan bahan pokok, yakni dalam usaha ini bahan pokok itu sendiri adalah ubi, di mana jika tenaga yang dipekerjakan memiliki kualitas kerja yang baik dan disiplin serta berinovatif, maka proses pembuatan makanan semakin mudah dan cepat, serta makanan tersebut akan laris manis ke depan. Kemudian, diharapkan di tahun 2022 ini, usaha yang dikembangkan
sudah bisa menjadi sebuah toko besar atau usaha besar di kota Ende Flores dan menjadi satu-satunya perusahaan dengan produk cemilan keripik ubi terbesar dan terbanyak di tahun yang akan datang nanti. Oke, yang terakhir, poin terakhir atau poin yang keempat adalah peluang pengembangan usaha keripik ubi Nuwabosi. Nah, peluang pengembangan usaha keripik ubi Nuwabosi sebenarnya adalah dari kreativitas dan kinerja dari para pengembang bisnis tersebut. Yang menjadi peluang sehingga usaha tersebut dapat berkembang dengan baik adalah yang pertama di sini ada human resource atau sumber daya manusia. Yang kedua ada bahan pokok atau bahan utama yakni ubi Nuwabosi sendiri. Yang ketiga ada pengelolaan keuangan dan yang keempat ada teknologi. Di sini yang pertama ini teknologi berupa media sosial dan yang kedua ini ada teknologi berupa mesin. Kita masuk ke poin pertama dari peluang pengembangan usaha, yaitu ada sumber daya manusia atau human resource. Dalam dunia perbisnisan pasti ada yang namanya karyawan dan juga pemilik usaha, di mana kedua-duanya juga termasuk ke dalam ketenaga kerjaan. Sehingga untuk membangun sebuah bisnis, tentu harus memerlukan 2 atau lebih orang yang akan dijadikan sebagai tenaga kerja atau karyawan, yang mana karyawan tersebut akan membantu pemilik suatu usaha untuk mengembangkan dan mengelola pada bagian pembuatan usaha yang akan dijadikan atau yang akan menjadi bagian pada pengelolaan barang, mempromosikan barang, ataupun yang akan mengelola keuangan atau bagian mengontrol barang yang masuk dan keluar. Sehingga yang dibutuhkan adalah karyawan dengan spekulasi kinerja yang berkompetitif, disiplin, dan pintar dalam mengelola sesuatu. Oke, yang kedua kita lanjut. Poin peluang pengembangan usaha yang kedua adalah bahan baku. Untuk usaha ini sendiri, bahan bakunya adalah ubi. Karena bisnis yang akan saya bangun dan kembangkan atau masih dalam planning adalah keripik ubi Nuwabosi, maka perlu diperhatikan pula ketersediaan bahan pokok yang menjadi komponen utama dalam usaha tersebut, yaitu ubi singkong. Untuk keripik ubi Nuwabosi ini sendiri, karena bahannya diambil langsung dari perkebunan sendiri dan dari tempat asalnya sendiri, maka untuk biaya yang disiapkan tidak terlalu mahal. Biaya yang disiapkan hanya untuk bumbu-bumbu yang akan dicampurkan pada keripik nanti, karena nantinya keripik tersebut akan dibuat dengan cita rasa atau varian rasa yang berbeda dengan keripik biasa lainnya. Ubi Nuwabosi dikatakan berbeda dengan ubi lainnya karena mempunyai cita rasa yang khas dan aroma dari ubi Nuwabosi sangat wangi hingga membawa banyak peminat dan ditanam di lahan perkebunan Nuwabosi yang memiliki tekstur tanah yang lempung berpasir dan suhu yang sangat mendukung perkembangbiakan dan pertumbuhan ubi tersebut. Kemudian, poin peluang pengembangan usaha yang ketiga adalah keuangan. Untuk membangun sebuah usaha, keuangan menjadi satu-satunya komponen utama dalam menjalankan atau membuat usaha. Berikut pengeluaran biaya dalam membuka usaha keripik ubi Nuwabosi. Ini yang pertama adalah perkiraan modal investasi. Yang pertama, plastik kemasan keripik 10 pak ukuran 16x24 sebagai awal usaha dengan harga Rp400.000. Kemudian yang kedua ada alat iris keripik ubi jumbo dengan harga Rp120.000. Kemudian yang ketiga ada baskom jumbo ukuran 40x17 dengan harga Rp80.000. Kemudian ada wajan jumbo dengan harga Rp400.000. Dan yang terakhir ada serok penggorengan jumbo dengan harga Rp15.000. Ini merupakan perkiraan modal investasi dalam membangun usaha keripik ubi Nuwabosi. Total biaya investasi usaha keripik ubi Nuwabosi tadi adalah sebesar Rp1.015.000. Kemudian berikutnya ada perkiraan biaya operasional usaha keripik ubi Nuwabosi. Yang pertama ada ubi singkong sebanyak 7 kg, di mana sebagai awal usaha dan diambil dari perkebunan sendiri sehingga tidak mengeluarkan biaya. Yang kedua ada bumbu tabur sebanyak 1 kg beraneka rasa.
dengan pengeluarannya sebesar Rp50.000. Kemudian yang ketiga ada minyak goreng. Disediakan sebanyak 2 liter dengan harga Rp20.000. Biaya operasional usaha keripik ubi Nuwaboshi totalnya adalah sebesar Rp70.000. Itu merupakan perkiraan pengeluaran keuangan untuk modal investasi dan juga biaya operasional usaha. Omset dan keuntungan peluang pengembangan usaha keripik ubi Nuwaboshi dihitung per bulan dengan asumsi harga jual satu bungkus keripik ubi dengan berbagai varian rasa sebesar Rp5.000 dan dalam satu kali produksi bisa mencapai 50 bungkus, maka omset yang diperoleh sebesar Rp250.000 atau 5.000 dikali dengan 50 bungkus. Keuntungan bersih bisa mencapai 45% dari omset tersebut, sekitar Rp100.000. Kemudian selanjutnya poin peluang pengembangan usaha yang terakhir adalah teknologi. Teknologi yang digunakan dalam pembuatan dan pengembangan usaha keripik ubi Nuwaboshi ini bukan hanya dari teknologi berupa mesin modern, tetapi juga teknologi berupa media sosial. Untuk teknologi mesin, di sini pembuatan keripik ubi menggunakan mesin perajang atau pengiris ubi menjadi tipis-tipis. Berikut adalah gambar mesin perajang keripik ubi Nuwaboshi dan juga gambar teknologi berupa media sosial. Ini merupakan gambar teknologi yang digunakan dalam pengembangan usaha keripik ubi Nuwaboshi. Yang pertama ini adalah media sosial dan yang kedua ini merupakan mesin peranjang keripik ubi Nuwaboshi. Kemudian selanjutnya kita menuju ke pembahasan yang ketiga mengenai langkah-langkah yang diambil untuk memajukan sebuah usaha. Usaha yang sedang saya kembangkan yaitu usaha keripik ubi Nuwaboshi. Kemudian langkah-langkah yang akan saya ambil untuk memajukan usaha keripik ubi Nuwaboshi ini sendiri adalah yang pertama, menemukan ide yang menarik. Sebenarnya usaha keripik ubi merupakan bisnis yang mudah dijalankan dan berpeluang besar membuat segmen pasar sendiri. Syaratnya, kamu hanya harus bisa menemukan ide pemasaran yang unik dan mampu menangkap keinginan pasar sesuai dengan segmen yang ingin dibidik. Misalnya di sini sasaran saya anak muda, maka saya harus mulai mencari ide dengan memunculkan varian keripik ubi dengan rasa yang pedas, manis, keju, dan lain-lain dengan rasa yang renyah yang banyak disukai oleh anak muda. Kemudian yang kedua, siapkan produk terbaik. Setelah menemukan ide yang menurut kita menarik dan mampu menggait banyak konsumen, saatnya untuk mulai mempersiapkan diri untuk masuk tahap selanjutnya, yakni mempersiapkan produk terbaik yang bisa disajikan. Note-nya adalah pastikan Anda menyajikan produk yang terbaik. Artinya, tidak hanya cara pengemasan, tips sukses usaha keripik ubi, yang terpenting adalah kamu wajib menyajikan produk bercita rasa tinggi dan memiliki varian rasa yang berbeda dengan keripik ubi lainnya. Pilih bahan baku terbaik, yakni ubi yang diambil pada usaha ini. Ubi yang saya ambil adalah ubi Nuwaboshi yang diambil dari perkebunan dan tempat asalnya, dengan racikan bumbu yang tidak dimiliki produk lainnya. Note-nya adalah diperhatikan racikan bumbu, karena racikan bumbu ini merupakan salah satu komponen dasar di mana racikan bumbu ini mempunyai nilai yang sangat tinggi. Kemudian yang ketiga adalah menyiapkan strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang saya ambil untuk kemajuan usaha keripik ubi Nuwaboshi adalah dengan membuka usaha toko sendiri dan juga melakukan promosi serta penjualan lewat situs web online, tetap memperhatikan distribusi pemasaran. Jika strategi sudah dipersiapkan, maka akan semakin mudah dalam menentukan kemajuan usaha ke depannya. Yang keempat, siapkan sampel produk. Terkadang, konsumen tidak akan langsung percaya dengan kalimat-kalimat promosi sebelum mereka mencobanya langsung. Maka dari itu, selama aktivitas direct selling, tidak ada salahnya memberikan sampel produk untuk dicicipi calon konsumen. Sampel ini pun bisa kamu berikan langsung di pusat-pusat keramaian yang sesuai dengan target pasar yang diinginkan. Misalnya,
target yang saya ambil tadi adalah anak muda. Maka saya harus mengejar pasar anak muda dengan mencoba untuk menebar sampel di pusat kegiatan anak muda seperti alun-alun kota, event pameran tertentu, dan lain sebagainya. Yang kelima, menambah varian rasa terbaru sesuai dengan perkembangan dan tren di zaman yang modern ini, serta membuat sesuatu yang menarik perhatian banyak konsumen dan membuat something different dengan perusahaan lainnya. Nah, itu merupakan langkah-langkah yang saya ambil untuk mengaju. Berikut pembahasan yang terakhir adalah mengenai membedakan startup company yang benar-benar ada di Indonesia dengan startup usaha yang sedang kita kembangkan. Nah, di sini startup company yang sedang saya kembangkan adalah Keripik Ubi Nuwabosi. Maka dari itu, startup company yang harus saya ambil dan saya bandingkan dengan usaha saya adalah startup yang juga benar-benar membangun atau yang sedang menjalankan usaha Keripik Ubi Nuwabosi. Maka dari itu, startup company yang saya ambil ada MS Madani. Untuk startup company yang mengembangkan usaha Keripik Ubi Nuwabosi, yang saya ambil di sini adalah dari daerah saya sendiri, khususnya Kabupaten Ende. Karena di daerah saya terdapat salah satu startup company yang saat ini sedang berjalan dan membuka usaha, yaitu usaha Keripik Ubi Nuwabosi. Startup company yang saya ambil yakni bisnis atau toko MS Madani. Di sini saya sudah memaparkan link dari toko MS Madani. Selanjutnya, di mana usaha toko MS Madani tersebut beralamatkan di Jalan Sultan Hasanuddin, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di toko ini menjual berbagai keripik ubi Nuwabosi dengan berbagai varian rasa. Hanya saja tempat penjualannya masih sederhana, namun banyak pengunjung dan pelanggan yang berdatangan. Jika dibandingkan dengan usaha keripik ubi Nuwabosi yang akan saya kembangkan atau yang sedang saya kembangkan, memang bisa dibilang tidak jauh berbeda dengan MS Madani. Tetapi di satu sisi, saya berpikir usaha yang saya kembangkan ini harus benar-benar dan mampu menarik lebih banyak pelanggan daripada MS Madani. Di mana nantinya saya akan membangun usaha ini yang lokasinya strategis, didekor dengan sekreatif mungkin, dan membuat varian rasa yang baru dan berbeda dari MS Madani. Baik, berikut saya lampirkan sumber-sumber referensi yang saya jadikan sebagai pedoman dan patokan dalam membuat video presentasi mengenai keripik ubi Nuwabosi. Di sini saya sudah lampirkan 3 link referensi yang saya ambil dari internet mengenai keripik ubi Nuwabosi. Oke, sekian video presentasi dari saya mengenai usaha keripik ubi Nuwabosi. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan kata dan pengucapan. Saya, Kristina Surya Setusale, pamit undur diri dan sampai jumpa di video lainnya.